Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas materi mata kuliah Kewirausahaan 1 yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, Operasi dan Produksi. Sumber daya manusia adalah penggerak roda organisasi atau perusahaan. Jika SDM tidak dikelola dengan baik dan benar untuk dapat bekerja sama dan bersinergi sesamanya, maka tidak mungkin organisasi atau perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan operasi merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan atau pembuatan barang, jasa, atau kombinasinya melalui proses transformasi dari masukan sumber daya produksi menjadi keluaran yang diinginkan. Baik, kita mulai pembahasan materi kita untuk minggu ini. Capaian pembelajaran untuk materi minggu 11 ini adalah mahasiswa mengetahui dan menerapkan konsep dasar manajemen dan fungsi manajemen dalam organisasi bisnis. Buku referensi yang digunakan untuk menyusun materi ini antara lain penulis Bahri dengan judul Modul Pengantar Kewirausahaan penerbit Kiara Media, 2 penulis Mursidi dengan judul Buku Ajar Pengantar Kewirausahaan penerbit Lakeisa, 3 penulis Sari dengan judul Kewirausahaan dan Bisnis Online penerbit Yayasan Kita Menulis, 4 penulis Muhson dengan judul Buku Ajar Entrepreneurship Kewirausahaan penerbit Kuepedia. Bobot penilaian mata kuliah ini diambil dari 4 kategori. Kategori itu antara lain adalah absensi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan nilai tugas. Nilai tugas merupakan gabungan dari nilai forum, kuis, dan tugas besar. Presentase dari 4 kategori dibagi atas 10% absensi, 25% UTS, 25% UAS, dan 40% nilai tugas. Terdapat beberapa pengertian manajemen sumber daya manusia, diantaranya disampaikan oleh 1. Malayu SP Hasibuan menyatakan bahwa MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Kedua, Elbadiansyah menyatakan bahwa MSDM adalah sebuah ilmu atau cara untuk mengatur bagaimana hubungan serta peranan tenaga kerja manusia yang harus diberdayakan secara maksimal, efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Ketiga, A.F. Stoner menyatakan MSDM adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasuki suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia melibatkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, Human Resource Planning, yaitu perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. Kedua adalah Job Analysis, yaitu menganalisis dan menjelaskan secara rinci mengenai masing-masing pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi. Ketiga, Recruitment dan Selection, yaitu perekrutan dan penyeleksian karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan syarat, sistem, tata cara, dan proses yang telah ditentukan. Keempat, Orientation and Induction, yaitu memperkenalkan perusahaan, budaya, nilai, dan etika kerja. Kelima, Performance Appraisal, yaitu penilaian prestasi dan kinerja karyawan guna melakukan promosi, demosi, transfer, dan pemberhentian kerja. Keenam, Compensation, Planning and Remuneration, yaitu perencanaan dan pemberian kompensasi pada karyawan. Ketujuh, Motivation, Welfare, Healthy and Safety, yaitu memotivasi, memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan juga keselamatan kerja. 8. Industrial Relation, yaitu menjaga hubungan dan komunikasi dengan serikat pekerja. Terdapat beberapa pengertian manajemen operasi, antara lain yang pertama, manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah masukan input menjadi keluaran output. Yang kedua, menurut Fogarty, manajemen operasi adalah suatu proses yang secara berkesinambungan, kontinu, dan efektif menggunakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Ruang lingkup manajemen operasi dan produksi meliputi yang pertama adalah seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi, kedua
seleksi dan perancangan proses dan peralatan. Ketiga, pemilihan lokasi dan site perusahaan dan unit bisnis. Keempat, rancangan tata letak, layout, dan arus kerja atau proses. Kelima, rancangan tugas perusahaan. Dan enam, strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas. Sekian pemaparan materi untuk minggu ini. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian semua. Dan ingat selalu untuk bersinar bersama Undira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.